Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara eksklusif kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kota Waringin Barat terkait dengan harga kelapa sawit yang ada di Kota Waringin. Demikian informasi yang kami dapatkan. Ya Bu, saat ini saya dengar informasi ada penetapan surat dari Dirjen Pertanian ya, yang PLT-nya ya, mengenai harga TBS ya, penetapan harga, yang mana pada hiruk pikuk harga kita masih garis stabil, sehingga ini mengacu sedikit membuat heboh-heboh lah gitu. Nah, sampai sejauh mana Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk menyikapi ini? Iya, memang pidato Pak Presiden yang hanya 1 menit itu bisa mengguncang dunia persawitan ya kan. Iya, itu tidak dipungkiri. Masyarakat di Pangkalan Bun pun, petani di Pangkalan Bun sudah bergejolak juga karena harga TBS yang ditetapkan oleh PKS penerima tandan buah segar dari petani itu juga harganya sudah mulai terjun bebas seperti itu. Nah, tadi malam saya dikirimi surat dari Dirjen Bun yang ditujukan kepada gubernur kaitan dengan pidato lah, menyangkuti pidato Bapak Presiden itu. Nah, pagi ini sudah saya koordinasikan, tadi malam langsung saya koordinasikan dengan Disbun Provinsi. Saya sampaikan bahwa surat dari Dirjen Bun itu tujuannya kepada gubernur. Jadi saya minta pagi ini ditindaklanjuti untuk surat ke Bupati. Nah, surat yang dari Bupati itu nanti sebagai dasar kami untuk menindaklanjuti ke semua PKS yang ada di Pangkalan Bun dan Peron. Jadi semuanya biar tahu bahwa kebijakan Bapak Presiden itu tidak seperti yang dimaksudkan oleh kayak rame ini, seperti itu ya. Mudah-mudahan surat dari gubernur itu segera dapat diterima. Nah, saat ini pagi ini meskipun surat dari gubernur itu belum ada terusannya ke bupati, tapi sudah kami share ke semua PKS yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Peron. Jadi hanya sekedar sementara meneruskan surat tersebut ke WA pribadi mereka ya. Harapan kami mereka juga segera menindaklanjuti surat dari Dirjen Bun tersebut, karena di situ juga sudah disampaikan apabila perusahaan tidak mengindahkan berarti ada permentan yang harus dilaksanakan, yaitu permentan mengindahkan berarti ada permentan yang harus dilaksanakan, yaitu permentan nomor 1 tahun 2018 kaitan dengan penetapan harga TBS. Di situ disebutkan memang ada surat teguran, kemudian ada teguran lagi yang kedua dengan interval waktu 1 bulan. Terus kemudian kalau tidak mengindahkan juga akan dinas provinsi akan mengajukan ke gubernur untuk pencabutan izin usahanya. Nah, kalau kita melihat untuk sementara standar harga berapa Bu yang relatif yang sudah berjalan walaupun ini masih simpang siur gitu ya, kalau kita melihat harga tetapnya TBS ya? TBS kan bervariasi ya Pak ya, berdasarkan umur tanamannya. Kalau penetapan itu kan biasanya tiap bulan sekali memang di provinsi karena kewenangannya provinsi. Jadi untuk harga yang kemarin kisarannya kalau yang di standarnya itu pukul rata yang di peron-peron itu kan masih di atas 3 ribuan ya Pak ya. Untuk sekarang ini tadi malam juga saya terima harga di PT SMA itu di PKS-nya aja hanya 2.200. Bapak bisa bayangkan itu di PKS. Berarti di peron udah beda. Di tingkat petani juga sudah beda. Nah, harapannya hari ini itu perusahaan semuanya sudah menindaklanjuti surat dari Dirjen Bun tersebut. Tapi apakah ini belum ada edaran pasti dari gubernur ke bupati sehingga ini apa tidak ngambang nantinya? Sudah saya koordinasikan ke provinsi dalam proses Pak. Dari surat itu dikonsep oleh Dinas Perkebunan Provinsi sudah diajukan ke Pak Gubernur. Ya, jadi menunggu Pak Gubernurnya tanda tangan. Harapannya begitu tanda tangan langsung share Pak. Bisa di email, bisa di PDF kan lewat WA. Nah, zaman sekarang kan tidak perlu fisiknya yang ada. Yang jelas
surat resminya sudah ada, bisa di PDF. Tindak lanjut dokumennya gitu ya, Betul, Bu. iya. Bu, kalau Itu. kita berjumlah TBS atau Peron, berapa jumlah yang ada di Kota Waringin Barat? Banyak Pak, iya. Untuk data detailnya mungkin saya harus buka buku ya Pak ya. Mungkin Jadi, secara ada di gambaran. bidang sih Pak, iya ada di bidang. Jadi saya tidak bisa menyebut secara jumlah nominal yang ada. Karena Bapak tahu sendiri di pinggir jalan itu hampir berapa meter begitu sudah ada peron seperti itu. Tapi Iya. kalau TBS sendiri, kalau TBS kan beda kan dengan Peron kan, kalau TBS sendiri. Iya, peron itu kan pembelinya TBS dari pekebun Pak. Ah. Iya, peron itu pembelinya. Jadi petani menjual TBS-nya ke peron lah yang bekerja sama ada dengan PKS. Oh, gitu. dengan PKS. Iya, karena perusahaan juga tidak melayani perorangan Pak, dia harus berupa kelembagaan seperti itu. Itu harus terdaftar nggak Bu, Peron itu? Kalau peron itu menjadi ranahnya Perindak ya Pak ya, harusnya terdaftar. Ya, dia juga ada izin usahanya masalahnya Pak. Iya, iya. Jadi Makasih, juga Bu. terikat dengan aturan-aturan yang ada. Segera saja Pak, mudah-mudahan segera pagi ini ada surat dari Gubernur, kita akan tindak lanjuti. Pagi tadi Pak Wakil Bupati juga sudah nelpon saya pagi-pagi sekali, ia menyampaikan bagaimana Ibu tindak lanjut dari surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Bun. Saya sampaikan tadi malam saya sudah koordinasi dengan provinsi. Hari ini surat resminya kami tunggu. Surat Dirjen Bun itu kan tertanggal 25 April ya Pak ya, berarti kan baru kemarin. Iya. Nah, tadi malam masih agak sore sih, itu sudah beredar di grup kepala dinas yang membidangi perkebunan se-Kalimantan Tengah. Iya. Jadi kalau melihat sih kita sudah cepat juga Pak gerakannya. Kita langsung share ke semua PKS yang ada. Iya. Mungkin harapannya Bu kepada masyarakat khususnya lah pedagang perkebunan kelapa sawit. Iya. Jadi, saya berharap petani dulu ya Pak ya. Yang gelisah ini kan petani ini. Iya. Jadi benar-benar terjun bebas harganya. Jadi saya minta sabar dulu. Tunggu sehari 2 hari ini kebijakan dari Pak Gubernur akan kita tindak lanjuti. Ya, kita juga berharap harganya akan kembali baik karena harga CPO pun juga baik Pak ya di luar negeri, kecuali kalau memang harga itu turun secara internasional begitu baru kita bisa mengikuti. Biasanya kan begitu Pak, imbas dari harga yang ekspornya gitu. Iya. Kalau ini kan enggak karena ya mohon maaf ya statement iya. Kalau ini kan enggak karena ya mohon maaf ya statement dari Pak Presiden yang ada di TV yang sudah jelas itu disampaikan bahwa untuk ekspor CPO 28 April sementara dihentikan. Itu yang membuat gejolaknya sungguh luar biasa. Padahal masih 2 hari lagi, tapi harga sudah terjun bebas ya. Begitulah Pak, pasar itu begitu. Iya. Ini bukan pasar bursa ya Bu. Iya, makanya kami yang membidangi perkebunan ini Pak, khususnya ya yang untuk kita mengayomi pekebun swadaya yang mereka hanya mempunyai luasan sekitar 1-2 hektar, betapa sangat berpengaruhnya Pak, karena mereka untuk membeli pupuk aja udah harga pupuknya kan udah selangit tuh Pak. Kemungkinan besar mereka belum kembali modal untuk beli pupuk itu, sudah dihantam lagi dengan gejolak harga yang seperti itu. Tidak sesuai dengan pemasukan ya Bu. Benar, iya. Kita tahu Pak petani ya Pak ya, petani pekebun ini kan harus kita perjuangkanlah kesejahteraannya. Oke Bu, terima kasih. Iya.